dan tidak mau menyelesaikan masalahnya, memilih untuk cabut, hilang begitu saja, dan kehilangan kami semua. Kami bukan cuma kehilangan dia, dia juga kehilangan kami. Padahal kesempatannya ada, tapi dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan. Hai, welcome back to my another perspective. Dan ternyata sudah lama banget aku nggak ngepost perspektif. Aku sekarang lebih banyak suka ngomong di story ya, ngomong di story buat apalagi aku lagi buat hashtag anak laknat. Dan sebenarnya intinya itu aku ketemu banyak anak-anak remaja, khususnya anak-anak remaja sekarang yang mau enaknya doang tapi nggak mau susahnya. Nah, yang gitu-gitu kan anak laknat banget ya, pengen gaji tinggi, pengen hidup enak tapi nggak mau capek, misalkan nggak mau kerja keras, maunya hidup enak. Tapi ya yang kayak gitu-gitu deh pokoknya. Tentang anak-anak remaja sekarang sih lebih banyak kayak seperti itu, mungkin karena sosial media pasti salah satunya. Dan juga kemudahan teknologi, itu serba instan sehingga dimanjakan. Jadi mereka pikir kalau hidup di dunia itu harusnya enak-enak, bahagia terus, foya-foya. Tapi kan nggak kayak gitu. Cuma aku hari ini nggak ngomongin tentang anak laknat. Aku lebih ngomongin tentang kesempatan. Sebenarnya ini ada berhubungan dengan orang-orang terdekatku, dan yang pasti aku sendiri. Aku akan lebih banyak menjadikan diriku sebagai contohnya, sebagai bukti nyatanya. Nah, banyak dari kita sering banget belajar dan mendengar kalau hidup itu tentang pilihan. Yes, aku setuju banget. Hidup tentang pilihan. Lu bisa memilih menjadi apa, lu bisa memilih mau seperti apa, itu semua pilihanmu. Tapi yang nggak kalah jauh pentingnya, atau bisa aku bilang ini sama pentingnya, bukan cuma sekedar pilihan lu apa, tapi kesempatan yang lu bisa dapat itu apa. Oke, ya intinya tuh kalau lu nggak punya kesempatan untuk bisa memilih, lu juga nggak akan bisa pilih apa-apa, ya kan? Jadi kesempatan juga akan menentukan hidupmu akan menjadi seperti apa. Bukan cuma pilihanmu yang sekarang akan mengubah masa depanmu, tapi kesempatan yang kamu punya sekarang itu juga menentukan ke depan kamu akan jadi seperti apa gitu. Aku bisa seperti ini, ya nggak tahu lah ya, seperti ini nih di mata orang baik atau tidak. Cuma intinya kalau banyak teman-teman dekat yang selalu bertanya dengan kenapa ya aku yang sudah banyak masalah, banyak tekanan, dan apalagi kondisi pandemi yang membuat kita yang buka usahanya semakin parah, tapi aku still fine dan bisa dibilang tetap semangat, tetap bukan energik ya, tapi kadang down, sempat down, tapi tidak sampai yang menyerah. Ya itu pilihan mungkin. Kenapa aku tidak menyerah dengan hidupku, kenapa aku terus maju? Karena bukan cuma aku memilih untuk terus maju, tapi juga karena ada kesempatan yang aku terus dapatkan. Oke. Tapi ya terserah, kadang mungkin beberapa orang juga ngelihat kesempatan atau keputusan ku ambil itu salah, sehingga mereka melihat aku sekarang sangat buruk di mata mereka. Tapi ya itu hak mereka untuk menilai aku seperti apa. Tapi ada beberapa teman-teman lain justru bertanya kepada aku, mau belajar kenapa aku bisa seperti ini, karena ada kesempatan yang datang dan ada keputusan yang ku ambil. Jadi dua-dua ini sangat penting. Aku mungkin bisa dibilang terkena banyak masalah, banyak kasus, tapi kenapa aku tetap harus bisa seperti ini, bisa pede, bisa pede, percaya diri. Lumayan sih, aku lumayan percaya diri. Yang intinya aku tetap bisa semangat, tetap terus menjalani hidup dengan semestinya seperti apa. Tidak tiba-tiba jadi anak berandalan, tidak pakai narkoba, tidak ke dunia malam, tidak langsung kayak jadi ateis atau udahlah fuck it gitu loh, hidup ini aku mau foya-foya biarin aja gitu. Enggak juga. Itu semua karena aku dapat kesempatan buat apa?
yaitu kesempatan untuk bisa balik lagi, kesempatan diterima, kesempatan untuk dimaafkan, dan aku diberikan kesempatan untuk aku bisa kembali menjadi Ivin yang semestinya. Aku ngobrol sama sahabatku yang pasti Vio. Ada satu orang yang sangat penting di hidup kami, dan sekarang bisa dibilang kami kehilangan dia. Dan itu sangat sangat menghancurkan hati kami. It hurts a lot. Kami kehilangan orang yang sangat kami sayang gitu, sangat kami sayang, dan sangat punya pengaruh besar di hidup kami. Jadi aku ngobrol sama Vio, kenapa dia harus pergi dan hilang begitu saja gitu. Bisa dibilang dia punya masalah, tapi dia memilih untuk lari dari masalah itu. Padahal kami semua mau tetap terima dia, mau tetap berikan kesempatan buat dia untuk bisa berubah jadi lebih baik. Nah, ini yang aku ngobrolin ke Vio. Aku mengaku ke dia kalau aku bisa seperti ini sekarang karena kesempatan yang diberikan sama teman-temanku, sahabat-sahabatku, terkhususnya yang di Pekanbaru ya. Jadi setiap karena aku selalu bermasalah dari dulu, entah kenapa aku ini suka bermasalah nih. Bukan cuma suka bermasalah, aku suka cari masalah. Jadi aku selalu bermasalah, dan berkali-kali aku bermasalah, berkali-kali aku diberikan kesempatan. Kesempatan buat apa? Kesempatan buat aku bisa balik ke mereka, kesempatan buat aku bisa tetap ada di dalam circle mereka, kesempatan buat mereka tetap menerima aku dan memaafkan aku dan bantu aku untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bantu aku jadi kembali jadi Ivin yang harusnya di jalan yang mana gitu. That's my friend, dan itu teman-temanku. Dan banyak sebenarnya, bukan cuma teman-teman Vio dan teman-teman yang di Pekanbaru yang membuat aku menjadi seperti ini, tapi terkhusus buat orang tuaku, ya, papa mama sih, papa mama koko, mereka orang-orang luar biasa yang kasih aku kesempatan terus. Wow, ini sih harusnya aku kayak kalau jadi anak itu, aku anak yang dibuang, aku anak yang anjir gimana ya. Kalian tau gak sih kalau ada anak yang sangat bermasalah, ya kayaknya ini anak layak untuk dicoret dari kakak gitu. Namanya kayak bagusnya nih anak gak usah dianggap anak deh. Nah itu aku gitu. Tapi aku tetap dianggap anak. Nah kesempatan itu yang diberikan yang membuat aku masih bisa jadi seperti sekarang. Kalau aku gak diberikan kesempatan, menurut aku gak akan jadi kayak Ivin yang sekarang gitu. Jadi karena kesempatan yang diberikan, buat aku tetap bisa bertahan dengan hidup aku. Setiap kali aku bermasalah, aku akan tetap bisa berdiri tegak dan akan face the world, because aku tahu ada orang-orang di belakangku yang akan terus berikan aku kesempatan. Siapa mereka? My parents, orang tuaku, brotherku, dan sahabat-sahabatku di Pekanbaru. Dan juga aku bersyukur kepada Tuhan, aku juga punya orang-orang itu di Batam gitu loh. Jadi aku punya orang-orang yang selalu berikan aku kesempatan. Banyak Kak Ananto, oke, ada mungkin yang kenal, ada yang tidak, tapi ada Kak Ananto, ada Ko Erwin, ada Kenny, ada Hank, ada banyak orang-orang yang selalu berikan aku kesempatan. Dan ya sama, aku juga hukumnya kayak mungkin timbal balik ya. Ketika mereka yang bermasalah, mereka yang lain ada problem, aku berikan mereka kesempatan. Dan aku bersyukur untuk hal itu. Ya itu sih, dan aku kehilangan, dan aku Vio dan teman-teman lain, kami kehilangan orang yang sangat kami sayang itu, padahal kami udah kasih kesempatan gitu. Kami udah kasih dia kesempatan, kami selalu open pintu, tapi dia memilih untuk pergi dan tidak mau menyelesaikan masalahnya, memilih untuk cabut, hilang begitu saja, dan kehilangan kami semua. Kami bukan cuma kehilangan dia juga kehilangan kami. Padahal kesempatannya ada, tapi dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan. Sedangkan banyak banget orang yang justru menanti-nantikan kesempatan.
Ada orang yang buat salah, lalu berharap dimaafkan, tapi karena nggak dikasih maaf, ya dia akan menjadi semakin buruk. Karena dia nggak diberikan kesempatan, dia akan kembali ke hidupnya yang sebelumnya, yang jalannya yang salah itu. Contohnya, anggap seorang pencuri deh. Seorang pencuri ketangkap, dia salah, dia di penjara. Ketika keluar dari penjara, orang tahu dia kena masalah atau dia kena kasus mencuri. Orang-orang jadi nutup pintu, nggak mau kasih dia kesempatan buat dia bekerja di perusahaan apapun misalnya, atau di toko manapun. Jadi ketika orang itu datang, wah lu kan pencuri kan, yang kena kasus bla 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 itu, gue nggak mau lu kerja di sini deh. Soalnya gue nggak percaya sama lu. Karena dia nggak diberikan kesempatan, akhirnya nggak ada pilihan lain, dia harus kembali ke hidupnya yang lama. Dia harus kembali mencuri. Padahal harusnya kesempatan bisa membuat orang menjadi lebih baik. Itu dia maksudku. Kurang analoginya itu bagus juga ya. Ya intinya orang harusnya diberikan kesempatan. Dan aku selalu percaya untuk semua orang layak mendapatkan kesempatan. Bukan cuma kesempatan kedua, tapi juga kesempatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Gitu loh. Lalu kalau mungkin ada beberapa orang bilang, kalau misalnya dia terus melakukan kesalahan atau mengecewakan kita, gimana dong kalau dia nggak berubah terus? Who knows, kesempatan selanjutnya membantu dia untuk berubah. Kalau dia kasusnya yang untuk merugikan, lu harusnya kasih dia kesempatan walaupun lu nggak kasih dia kepercayaan. Lu boleh untuk nggak percaya dia, tapi lu tetap harus bisa kasih kesempatan buat dia. Gitu sih. Dan itulah intinya. Dan aku bersyukur untuk aku punya ya papa mama yang luar biasa. Aku punya abangku Ivan yang luar biasa, dan sahabat-sahabatku semuanya yang di Pekanbaru khususnya, karena mereka orang-orang lama yang selalu Vio, Bang Nando, Alan, mereka orang-orang yang kalau orang lain lihat itu kayak mungkin sampah masyarakat. Tapi bagiku mereka adalah orang-orang luar biasa, yang orang-orang dahsyat yang berhasil membentuk aku seperti ini. Bukan karena mereka bisa menasehatiku, tapi karena mereka selalu memberikan aku kesempatan ketika aku jatuh. Ketika aku gagal, mereka kasih lagi aku kesempatan. So, thank you so much buat yang lain, dan aku mungkin video ini, perspektif kali ini kayak gitu doang. Intinya, menurutku semua orang layak mendapatkan kesempatan. Dan kalau kalian punya kesempatan, apapun itu, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk peluang apapun, dan kalau itu baik, ambil. Kalau kalian punya masalah, lalu kalian punya kesempatan untuk harus mengaku kepada orang-orang yang kalian sayang, lakukan. Gitu. Dan satu kisah lagi terakhir sebelum aku tutup video perspektif kali ini. Aku ada satu kisah di mana seorang teman mengaku nih dia melakukan sebuah kesalahan, dan dia takut untuk mengakui ini depan orang tuanya, mengakui ini ke orang tuanya. Tapi setiap hari dia ketakutan, takut kalau orang tuanya ini tahu masalah yang dia buat. Dan akhirnya aku kasih tahu ke temanku ini kalau aku akan akui ke orang tuaku, dan aku selalu lakukan itu sih. Dan ya, tiap kali aku melakukan kesalahan kebodohan, aku akan kasih tahu kayak, "Mah, Ivin tadi gini, Ivin lakukan kesalahan bla bla bla." Tapi aku selalu bilang sama dia, mau apapun respon orang tua kita, mau dia mencaruti kita, maki-maki kita, mukul kita, mau apapun respon orang tua kita kepada kita, satu hal yang gak akan mereka lakukan, mereka gak akan buang kita. Mamaku bisa pukul aku, bisa maki-maki aku, bisa caruti aku, tapi hal yang pasti tidak dilakukan adalah dia gak akan pernah buang aku. Dan that's how parents love their children. Ya gitu aja sih perspektif kali ini, karena waktu udah mau 15 menit, karena batasan ya 15 menit. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kalian punya kesempatan, ambil, karena gak semua orang seberuntung kalian. Ciao, semoga kalian suka kali ini perspektif ini. Dan by the way, menurut kalian perspektif kalian sendiri apa? Silahkan komen di kolom komentar, dan kalau ini bagus untuk dibagikan, silahkan di share. Bye.